Badai cedera timnas Indonesia mulai berlalu. Striker timnas Indonesia mendapatkan guru khusus. Korea Selatan soroti perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Enjoy! Legenda timnas Jepang Keisuke Honda mengetahui betul seluk-beluk sepak bola Asia Tenggara karena ia pernah menukangi timnas Kamboja. Dalam kesempatan ini, ia menilai timnas Indonesia lebih berbahaya ketimbang Vietnam dan Thailand yang secara peringkat FIFA jauh lebih baik. Dia meyakini tim Merah Putih adalah tim yang punya kualitas pemain yang paling komplit. Honda bahkan tak sabar menantikan penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023 mendatang. Mengingat timnas Indonesia akan berhadapan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Honda penasaran dengan kemampuan timnas Indonesia saat bertemu dengan timnas negaranya nanti. Irak akan menghadapi Indonesia dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Basra Internasional pada 16 November mendatang. Pada awal tahun depan, Indonesia juga akan kembali menjadi lawan Irak di grup D putaran final Piala Asia di Qatar. Meski demikian, pelatih Irak Jesus Casas akan menghentikan kebiasaannya melakukan eksperimen pemain. Lantaran ia ingin mematangkan permainan skuad asuhannya. Sumber dalam Federasi Sepak Bola Irak atau IFA menyebutkan kebijakan tidak bereksperimen diambil Casas karena ia ingin membangun fondasi yang kuat dengan materi pemain yang tidak jauh berbeda. Casas sendiri sudah menyerahkan daftar 50 pemain untuk pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam. Jumlah itu akan dikerucutkan kembali menjadi 23 nama pada akhir pekan depan. Tentu ini menjadi sinyal berbahaya bagi timnas Indonesia. Sebab sebelumnya Singa Mesopotamia sempat mendapatkan kritikan keras atas kerapuhan lini belakangnya karena terlalu banyak bereksperimen. Sebelumnya ada 5 pemain skuad Garuda yang harus menepi karena cedera. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Alkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jeder, dan Marcelino Ferdinand. Namun terkini Sandi diperkirakan akan pulih lebih cepat setelah mendapatkan luka di bagian kaki belakangnya saat membela Kevin Magellan. Sementara 2 nama yakni Egy dan Elkan dipastikan sudah pulih dan bisa membela skuad Garuda saat bertandang ke Barkas Irak pada 16 November mendatang. Terbaru Egy sudah berlatih bersama Dewa United dan hadir di sesi official training melawan Arema FC pada Rabu kemarin. Dia juga sudah mengikuti sesi latihan dengan rekannya dan terlihat tidak ada masalah terkait cederanya. Sementara Elkan Bagot juga dipastikan sudah pulih dari cedera punggung yang dialaminya. Bahkan ia sudah berkontribusi untuk Ipswich Town di pertandingan terkini. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut 8 tingkat dari Timnas Malaysia yang ada di posisi 137. Namun hal ini bisa berubah drastis seusai jeda internasional November nanti. Sebab Garuda akan memainkan laga perdana fase grup melawan Irak pada 16 November mendatang. Meski tidak mudah, langkah pasukan Sintayong untuk lolos dari fase grup tetap ada. Untuk itu media Malaysia makan bola menyoroti ranking FIFA Garuda. Mereka takjub sekaligus cemas skuad Garuda yang berpeluang naik 13 peringkat itu bisa melewati Harimau Malaya. Ipswich Town harus rela kalah 1-3 dari Fulham saat bertanding di kandang sendiri, yakni di Portman Road pada Rabu malam. Akan tetapi kabar baiknya, bek timnas Indonesia Alkan Bagot resmi comeback dari cedera dan mencetak gol dalam laga semalam. Menjadi spesial lantaran ini adalah gol pertama Alkan Bagot untuk tim utama Ipswich Town. Saat melawan Fulham, Elkan sendiri masuk sebagai pemain pengganti dan mengawali laga di bench. Dalam hal ini, Martin Part kemungkinan tidak meresikokan kondisi Bagot yang baru sembuh dari cedera. Bagot sendiri masuk pada menit ke-60 untuk menggantikan Cameron Burgess dalam kedudukan Fulham yang unggul 2-0. 2 menit berselang, Ipswich Town mampu memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Elkan Bagot.
Elkan Bagot yang berada di tiang jauh tanpa pengawalan menanduk bola hasil umpan Jack Tyler dari skema sepak pojok. Skor 1-3 pun menutup pertandingan. Sintayong sudah mulai menyusun program yakni tidak akan menggelar TC di tanah air, di mana pemain yang ada di Indonesia akan terbang ke Irak pada 12 November mendatang, sementara pemain abroad akan langsung ke Irak untuk mempersingkat waktu. Hal ini tentu jadi kabar baik terutama bagi Seyun Patinama nanti, sebab ia bisa langsung diandalkan oleh skuad Garuda. Hal ini menjadi kabar baik sebab sebelumnya dia sempat bermasalah dengan kebugaran pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lantaran perjalanan yang jauh. Sementara bertandang ke markas Irak, penerbangan kali ini hanya memakan waktu sekitar 9 jam saja. Mantan striker Malaysia Nizaruddin Yusof memuji kualitas yang dimiliki winger timnas Indonesia dari Sabah FC Sadil Ramdhani saat memanfaatkan ruang kosong di area pertahanan lawan. Kualitas tersebut tidak hanya terlihat di Liga Super Malaysia, akan tetapi kualitas winger skuad Garuda itu juga terlihat di ajang Piala AFC. Dalam hal ini, menurut Nizaruddin, kualitas tersebut banyak terbantu oleh Darren Lock yang menciptakan ruang kosong di belakang. Hal ini memungkinkan mantan pemain sayap Sri Pahang FC ini memiliki pilihan untuk mencetak gol atau memberikan umpan berbahaya kepada para pemain Sabah. Sejauh ini, berdasarkan statistik transfer market, Sadil telah mencetak 6 gol dan 10 assist di sebuah pertandingan Liga Super Malaysia musim ini. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez menyadari tantangan berat sudah menanti timnya dalam laga pembuka Piala Dunia U17. Sebab La Tricolor akan melawan timnas Indonesia U17 pada laga perdana Grup A yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tepatnya pada Jumat 10 November mendatang. Dia menilai tim asuhan Bima Sakti itu tidak boleh dipandang remeh. Terlebih jika melihat persiapan maksimal yang dilakukan oleh skuad Garuda Asia jelang tampil di turnamen kali ini. Di sisi lain, ia mengatakan timnya pun sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan skuad Garuda Asia. Tujuannya adalah agar bisa menyiapkan skema yang tepat demi meraih poin penuh dalam laga nanti. Diego Martinez sendiri mengatakan bahwasanya Ekuador datang ke Indonesia dengan persiapan yang cukup matang. Jadi dia dipastikan tim asuhannya sudah siap tempur untuk laga nanti. Menjadi satu-satunya tim yang berstatus debutan di Piala Dunia U17, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaidi menyebut bahwasanya Garuda Asia bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Dalam hal ini, Kusnaidi berpendapatkan skuad Garuda Asia untuk memberi kejutan tetaplah terbuka. Untuk itu, Kusnaidi menyarankan bagi pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk senantiasa menyuntik motivasi Wilbur Jardim dan kawan-kawan. PSSI sebagai payung organisasi sepak bola tanah air juga diharapkan memberi dorongan moral. Seperti yang kita ketahui, Piala Dunia U17 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Turnamen 2 tahunan itu berlangsung di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Ini menjadi ajang perdana buat Indonesia menggelar event bergengsi milik FIFA ini. Selain itu, ajang nanti juga menandai debut timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Untuk itu, pemain keturunan yang kini berkarir di Belgia, Sandy Walsh, mengajak seluruh masyarakat tanah air untuk memeriahkan event tersebut dan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U17. Untuk Garuda Asia sendiri tergabung di grup A Piala Dunia U17 bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Diungkapkan langsung oleh pelatih PSS Sleman Bertan Karasen, striker timnas Indonesia Hoki Caraka bakal dapat guru khusus di PSS Sleman. Guru yang dimaksud adalah sosok penyerang berpengalaman yang bisa membimbingnya. Hoki sendiri saat ini sudah membuat 15 penampilan bersama PSS Sleman. Namun demikian, Karasen merasa pemain berusia 19 tahun tersebut belum cukup memuaskan, lantaran baru menorehkan 2 gol dan 1 assist. Terkini, PSS Sleman akan berhadapan dengan Bali United di Stadion Bago Harjo Sleman, Yogyakarta pada Jumat 3 November mendatang. Karasen sendiri berharap Super Elang Jawa bisa memaksimalkan laga kandang pada awal putaran kedua ini. Stefano Lillipali tampil semakin gemilang di Borneo FC. Ia bahkan menjadi pemain lokal tersubur di paruh musim ini dengan berhasil mencetak 9 gol serta 8 assist.
Terkini pemain jebolan Utrecht ini dinobatkan menjadi Best Player of the Week dengan catatan 3 gol, 4 tembakan ke gawang, 1 kreasi peluang, 1 operan silang sukses, dan 1 intercept kala menumbangkan Dewa United. Ia pun menjadi aktor utama di balik suksesnya Bordeaux FC memuncaki klasmen sementara Liga 1 musim ini. Dengan penampilan ciamiknya tersebut, Lily Pali disebut layak masuk kembali ke Timnas Indonesia. Setelah menyingkirkan Brunei Darussalam, tim Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia akan mulai perjuangan dengan laga away ke Stadion Internasional Basra markas Irak, yakni pada 16 November mendatang. Dalam hal ini, skuad Garuda akan melakukan perjalanan melelahkan sepanjang 7.600 km pada 2 laga awal putaran kedua ini. Media Korea Selatan Best 11 pun lantas menyoroti perjalanan panjang skuad Garuda tersebut. Permasalahannya lagi, menurut Best 11 adalah Irak dalam 10 tahun terakhir tidak memainkan pertandingan internasional di kandang karena keamanan yang tidak stabil. Masalah keamanan inilah yang disebut berpotensi mengganggu mental tim Garuda. Selain itu, mereka juga menyoroti perjalanan ke Irak adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh pelatih Shin. Media Korea Selatan itu pun menulis kurangnya pengalaman ekspedisi di sini mungkin merugikan timnas Indonesia.